Halo semuanya, mari kita bedah ulasan kali ini. Hari ini kita bakal fokus membedah sebuah teks dasar yang lumayan padat tapi super menarik. Judulnya Mengenal Gerakin, Konsep dan Filosofi. Nah, ini tuh bukan sekedar judul biasa ya teman-teman. Bisa dibilang ini adalah pintu masuk, semacam gerbang utama buat kita benar-benar memahami anatomi dari sebuah pergerakan secara utuh. Jadi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya bersembunyi di balik permukaan gerakin ini? Gini ya, sering banget kan kalau kita ngelihat suatu inisiatif atau gerakan di masyarakat, kita tuh gampang banget cuma fokus sama label atau namanya aja. Tapi, kalau kita mau benar-benar ngerti apa itu gerakin, kita harus berani ngintip lebih dalam. Kita harus lihat jauh melampaui sekedar nama dan berani menggali apa yang ada di baliknya. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Coba deh perhatikan kata pertama dari sumber teks kita, mengenal. Dalam konteks paparan materi ini, mengenal itu bukan cuma kayak, oh, tahu namanya, atau pernah dengar selewat aja. Sama sekali bukan. Ini tuh sebuah proses aktif, sebuah eksplorasi yang intens. Teks ini menuntut kita buat benar-benar melakukan investigasi terstruktur ke jantungnya gerakin. Kita diajak buat nggak cuma berhenti di permukaan, tapi langsung nyebur dan menyelami esensinya. Jadi, poin krusialnya adalah, pemahaman utuh tentang gerakin ini ternyata terbagi rata jadi dua porsi. Bayangin aja, 50%-nya itu konsep, dan 50% sisanya adalah filosofi. Artinya apa? Kalau kita mau benar-benar paham materi ini, kita harus bisa nyimbangin kerangka kerja praktis di satu sisi dengan keyakinan yang jadi fondasinya di sisi lain. Ibarat dua sisi koin lah. Keduanya ini satu kesatuan yang nggak mungkin bisa dipisahin. Oke, mari kita mulai penyelidikan kita. Masuk ke bagian pertama, konsep utama gerakin. Di bagian ini kita bakal fokus ke urusan operasional. Sebenarnya, apa sih yang diwakili oleh kata konsep dalam gerakin? Nah, coba bayangin ini sebagai puncak gunung es, bagian yang kelihatan paling jelas di atas permukaan laut. Konsep itu kerangka kerja praktisnya. Ini jawaban langsung dari pertanyaan, apa sih yang dikerjain, dan gimana cara mewujudkannya di lapangan? Ini tuh struktur sistematis yang orang-orang lihat, sentuh, dan rasakan setiap hari. Jadi kalau kita bicara di tingkat permukaan, sebuah konsep itu isinya adalah hal-hal yang berwujud. Ada manifestasi nyatanya, ada kerangka kerja yang actionable atau bisa langsung dieksekusi, dan pastinya ada struktur organisasinya. Aspek-aspek objektif inilah yang ngasih gerakin wujud fisiknya, yang bikin gerakan ini beroperasi secara nyata. Singkatnya, ini adalah mesin penggerak hariannya. Oke, semua kerangka praktis dan struktural tadi memang keren banget dan pastinya penting. Tapi, coba kita ambil napas sebentar dan tanyakan satu hal yang super kritis. Tapi, apa yang menjadi fondasinya? Maksudnya gini, kalau konsep itu adalah bangunannya, di atas tanah macam apa sih bangunan ini didirikan? Kita harus mulai geser cara pandang kita. Dari sekedar ngelihat apa yang lagi dikerjain, menuju ke mengapa hal itu harus dikerjain sejak awal. Dan pertanyaan itu membawa kita ke bagian kedua, filosofi dasar gerakin. Nah, apa yang sangat menarik di sini adalah kita mulai menyelami perairan yang jauh lebih dalam dan tenang. Filosofi didefinisikan sebagai keyakinan dasar. Ini adalah dorongan terdalam, sebuah mengapa yang penuh dengan niat, yang jadi alasan mutlak eksistensi gerakin itu sendiri. Tanpa filosofi yang nggak kelihatan ini, semua konsep praktis dan struktur organisasi yang baru aja kita obrolin tadi bakal jadi cangkang kosong doang. Sama kayak mesin canggih tapi nggak punya alasan kenapa dia harus dihidupkan. Filosofi ini bertindak sebagai niat penggerak di balik setiap tindakan konseptual tadi. Teks sumber kita menceritakan soal niat murni ini. Pembentukan gerakin ternyata didorong oleh serangkaian keyakinan mendasar yang saking mendesaknya sampai-sampai mengharuskan terciptanya wadah ini. Ini bukan sekedar eksperimen acak loh, melainkan perwujudan mutlak dari nilai-nilai yang mereka pegang sangat teguh. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat cerdas hubungan timbal balik yang sama sekali nggak bisa dipisahin. Di satu sisi, kita punya konsep yang merepresentasikan tindakan dan kerangka kerja. Terus di sisi lainnya, kita punya filosofi, si keyakinan pendorong. Filosofi inilah yang ngasih nyawa dan arah buat si konsep. Sementara konsep jadi tubuh fisik yang mewujudkan filosofi tersebut ke dunia nyata. Dua-duanya ini saling membutuhkan supaya bisa relevan. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan dari paparan kita sejauh ini, cuma ada dua langkah utama kalau kita mau benar-benar mengenal gerakin. Langkah pertama, tangkap dan pahami dulu konsepnya. Tapi langkah kedua, dan ini yang sering banget dilewatin orang, adalah menginternalisasi filosofinya. Bergerak dari apa yang terlihat oleh mata, perlahan turun menuju apa yang tersembunyi di dalam pikiran. Jujur, itulah satu-satunya jalan menuju pemahaman yang sesungguhnya. Sekarang kita tiba di bagian akhir, kesimpulan dan refleksi.
Memahami kerangka ganda ini, konsep dan filosofi, itu bukan sekedar buat membaca sebuah teks, teman-teman. Ini sebenarnya mindset atau kerangka berpikir brilian yang bisa banget kita pakai sehari-hari buat menganalisis dunia di sekitar kita. Terus pertanyaannya, gimana dengan Anda sendiri? Apakah rutinitas atau tindakan Anda sehari-hari udah sejalan sama filosofi dan keyakinan dasar yang Anda pegang? Mengetahui cara kerja sesuatu itu memang penting, tapi paham betul alasan eksistensinya, itu jauh lebih powerful. Terima kasih udah ikut membedah ulasan ini bareng saya, dan mari kita terus belajar.